Padahal sudah banyak sebenarnya ulama-ulama, konten-konten youtuber ya, youtuber Aswaja yang menegur perkataan Gus Samsudin Jadab ini. Tapi malah dia membuat pembelaan dan membuat dalil-dalil yang semestinya itu tidak perlu disampaikan, tidak perlu dilakukan. Cukup dengan membuat video klarifikasi menyatakan bahwa saya ini bersalah. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Teman-teman semua, berjumpa lagi dalam channel saya Al-Falangki Channel. Dalam video kali ini saya ingin sedikit mengomentari tentang video Gus Samsudin Jadab yang mengatakan Nabi pernah bersalah. Dan ini adalah video yang kedua yang katanya ini adalah video klarifikasi. Video klarifikasi yang mana kemarin Gus Samsudin Jadab mengatakan Nabi bersalah. Dan video yang akan saya tunjukkan dalam video kali ini katanya adalah video klarifikasinya. Tapi menurut saya bukan klarifikasi, tapi malah semakin parah. Dia tetap bersikeras mengatakan Nabi pernah bersalah dengan menunjukkan beberapa dalil-dalil. Maka saya merasa sangat perlu untuk mengkritik tentang pernyataan Gus Samsudin Jadab. Ini videonya. Mana hadisnya ya? Mana hadis dan riwayatnya soal Nabi pernah salah? Kalau saya jawab nanti di mana sebagai saya enggak ya? Beliau itu maksum. Beliau itu diampuni dari segala dosa. Tapi beliau juga manusia biasa yang ketika sholat, beliau pernah ketika sholat duhur kalau tidak salah itu hanya 2 rakaat gitu. Pernah juga ketika ada sahabat yang datang dalam keadaan buta, lalu beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau itu maksum, dijaga dari semua dosa. Tapi yang perlu diketahui, beliau juga manusia biasa. Secara dohiriahnya, baginda Rasulullah itu juga pernah salah. Tapi beliau itu maksum. Beliau itu oleh Allah semuanya dijaga, diampuni dari segala dosa-dosanya. Gitu sayang. Atau kalau ngaji ini agak-agak perlu pendalaman sih, nanti aja lah. Itu tadi teman-teman ya, video dari Gus Samsudin Jadab yang mengatakan Nabi juga pernah bersalah dan Nabi juga adalah manusia biasa. Jadi wajarlah kalau Nabi pernah bersalah. Dan dia tadi mengutarakan dalil tentang Nabi pernah sholat 2 rakaat. Nabi pernah sholat zuhur itu 2 rakaat bila lupa. Ini dianggap itu adalah suatu kesalahan. Kemudian ada juga sahabat yang datang kepada beliau, kemudian beliau bermuka masam. Itu maksudnya mungkin begitu. Beliau itu bermuka masam sehingga Allah tegur beliau dengan menurunkan ayat abasa wa tawalla sampai akhir itu. Apakah perkataan atau pernyataan Gus Samsudin Jadab ini bisa dibenarkan? Bahwasanya Nabi adalah manusia biasa dan wajarlah kalau beliau salah. Jadi teman-teman semua, Nabi itu memang manusia, tapi para ulama telah menjelaskan basyarun laisa kal basyar. Nabi itu memang manusia tapi tidak sama seperti manusia lainnya. Tidak sama seperti manusia biasanya. Sangat tidak adab sekali kalau kita mengatakan Nabi itu pernah bersalah. Terus Gus Samsudin Jadab itu tadi mengangkat satu dalil bahwasanya Nabi itu pernah sholat zuhur 2 rakaat. Dia jadikan dalil bahwasanya Nabi pernah salah. Jadi Nabi sholat zuhur 2 rakaat itu lupa, bukan salah. Jadi bedakan ya. Jadi jangan disamakan lupa dengan
dengan salah. Beliau tuh lupa. Lupanya pun itu karena dilupakan oleh Allah. Kenapa? Apa hikmah dibalik Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi SAW lupa? Padahal kalau kita pikir ya, kalau kita renungkan, Nabi itu sudah orang yang paling khusyuk ya. Salat beliau itu orang yang paling khusyuk. Kenapa? Karena beliau paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa orang yang tingkatan seperti Nabi itu bisa lupa dalam sholatnya, bisa tidak khusyuk? Berarti penyebab beliau lupa bukan karena tidak khusyuk, bukan karena pikirannya terganggu, tidak. Tapi memang Allah yang membuat beliau lupa. Apa hikmah dibalik lupanya Nabi SAW ini? Hikmahnya itu adalah lil bayan, untuk menjelaskan kepada umat. Tentang apa? Tentang banyak hal. Tentang sujud sahwi ya, diantaranya itu. Tentang tata cara bagaimana kalau seorang imam lupa sholat atau lupa jumlah rakaatnya. Ini untuk lil bayan, untuk menjelaskan kepada umat, bukan untuk menyalahkan Nabi. Jadi Nabi pernah lupa itu bukan berarti Nabi salah. Itu menunjukkan sifat a'radul basyariyahnya Nabi, bahwasanya beliau itu juga manusia, mempunyai sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaannya sakit, beliau juga sakit, beliau juga lupa. Tapi kita harus bedakan lupanya Nabi dengan lupanya kita. Kalau lupanya kita mungkin karena banyak salah ya kan, kita banyak dosa sehingga kita lupa. Tapi Nabi tidak. Nabi lupa itu bisa jadi karena lil bayan. Itu seperti tadi Nabi SAW lupa ketika sholat jumlah rakaatnya cuma 2, sholat zuhur. Dalam satu riwayat dikatakan sholat isya. Kemudian diingatkan oleh seorang sahabat yang namanya Zulyadain, kalau nggak salah. Zulyadain mengingatkan Nabi bahwasanya sholat beliau kurang, maka beliau langsung menambah sampai 4 rakaat. Kemudian sujud sahwi. Ini lupanya Nabi itu untuk menjelaskan kepada umat bahwasanya ada namanya sujud sahwi dan ada tata cara bagaimana kalau kita lupa sholat. Begitu loh. Terus bagaimana dengan teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menegur Nabi? Apakah ini bisa dijadikan dalil kalau Nabi itu pernah bersalah? Begini teman-teman. Dalam Al-Qur'an itu kurang lebih Allah Subhanahu wa taala pernah menegur Nabi 6 kali. Kalau tidak salah 6 kali. Dalam beberapa hal. Di antaranya tadi yang disebutkan oleh Gus Samsudin Jadad itu. Dia mengatakan ada seorang sahabat yang datang kemudian Nabi memperlihatkan muka yang masam. Maksudnya seperti itu. Nabi memperlihatkan muka yang masam. Kemudian ditegurlah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan surat Abasa wa Tawalla tadi. Kemudian bagaimana kita menyikapi teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi? Apakah kita bisa memvonis bahwasanya Nabi itu bersalah? Ini penjelasan seperti ini saya sudah dapatkan dulu tuh di pondok pesantren. Dijelaskan oleh guru saya. Jadi yang berhak mengatakan Nabi bersalah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak berhak mengatakan Nabi bersalah, tidak. Walaupun ada ayat yang jelas-jelas menegur kesalahan Nabi, tapi yang menegur itu siapa? Yang menegur itu Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa ikut campur di situ. Karena Allah itu pemilik. Allah pemilik. Namanya pemilik itu berhak untuk hambanya, terserah mau ditegur, mau diapakan terserah, namanya pemilik. Namanya pemilik ini kita tidak bisa ganggu gugat. Begitu juga dengan teguran-teguran Allah kepada nabi-nabi yang lain, Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi Adam berdosa, Nabi Adam salah, tapi ini hanya haknya Allah. Tidak boleh bagi kita mengatakan Nabi Adam bersalah atau Nabi Adam berdosa. Begitu juga tidak boleh kita mengatakan Nabi Ibrahim pernah salah, Nabi Musa pernah salah, Rasulullah pernah salah. Nauzubillahi min dzalik. Tidak boleh. Yang berhak mengatakan mereka bersalah itu hanya pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba jangan sekali-kali mengatakan para nabi itu pernah bersalah. Mereka itu maksum, ya. Mereka itu terjaga dari kesalahan, terjaga dari dosa. Jangan mengatakan mereka itu bersalah.
Dalilnya apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi perkataan mereka, tindakan mereka, perbuatan mereka itu semua adalah wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah, bimbingan dari Allah. Beda dengan kita. Kalau kita ini kadang kita bertindak nafsu, ya. Kita bertindak karena nafsu. Ya kita wajar mempunyai kesalahan, bahkan banyak kesalahan. Karena kita ini bertindaknya dengan nafsu. Beda dengan Nabi. Nabi itu bertindak, berucap, berbuat sesuatu itu karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan nafsunya. Maka mustahil kalau kita mengatakan Nabi itu bersalah. Nah, begitu teman-teman. Tidak pantas bagi kita untuk mengatakan Nabi bersalah. Nah, karena kita ini bukan Tuhan, bukan pemilik. Kita ini hanya hamba, ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi bersalah. Adapun Allah menegur Nabi, itu adalah haknya Allah, bukan haknya kita. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang pernah menegur Nabi itu tidak boleh kita jadikan dalil untuk menyalahkan Nabi, untuk menyalahkan utusan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka saya harapkan Gus Samsudin Jadab itu menarik kembali kata-katanya, mengklarifikasi kembali kata-katanya. Jangan malah diperkuat dengan dalil-dalil, ya. Memang dalil Anda benar. Nabi pernah ditegur oleh Allah, tapi bukan berarti kita boleh mengatakan Nabi itu bersalah. Nah, jadi saya minta kepada beliau Gus Samsudin Jadab agar menarik kembali kata-katanya, agar mengklarifikasi kembali. Katakan saja bahwa saya ini salah, saya ini khilaf. Jangan malah membela pendapat Anda sendiri. Padahal sudah banyak sebenarnya ulama-ulama, konten-konten YouTuber ya, YouTuber Aswaja yang menegur perkataan Gus Samsudin Jadab ini. Tapi malah dia membuat pembelaan dan membuat dalil-dalil yang semestinya itu tidak perlu disampaikan, tidak perlu dilakukan. Cukup dengan membuat video klarifikasi, menyatakan bahwa saya ini bersalah. Begitu saja. Jangan membuat pembelaan. Mudah-mudahan video ini bisa difahami dan bisa sampai kepada beliau dan bisa diterima dengan baik. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.